Di tahun 2022, Menteri Kabinet Indonesia Maju terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi tersangka korupsi izin ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Edi diduga menerima uang suap senilai 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Hanya sepekan berselang, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK karena diduga menerima suap fee proyek sebesar 17 miliar terkait bansos penanganan COVID-19. Pada 22 Desember 2020, akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan dan memperkenalkan 6 menteri baru. Edi Prabowo digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono, Juliari digantikan oleh Tri Risma Harini, Sandiaga Uno menggantikan Wisnu Tama, Budi Gunadisadikin menggantikan Terawan Agus Putranto, Yakut Khalil Kaumas menggantikan Fahrul Razi, Muhammad Lutfi menggantikan Agus Suparmanto. Kembali di tausiah akhir tahun bersama Deddy Corbuzier dan Gus Miftah. Oke. Bro, videonya coba lihat. Korupsi, bro. Ya gimana rakyatnya nggak miskin, duitnya diembat. Ya, tapi sebenarnya gini ya. Gua tuh banyak banget teman-teman gua dari dulu ya. Masuk kuliah nyogok. Ya kan? Iya kan? Tugas dibuatin. Skripsi beli. Ya masuk kan? Pegawai negeri. Bayar. Nyuap lagi. Jadi kayaknya memang sudah dibiasakan untuk menjadi koruptor. Dari awal ya? Dari kecil. Yang kasihan orang miskin, bro. Yang kesian orang miskin, korupsi nggak korupsi emang udah kesian, bro. Tapi begini, bro, ngomong-ngomong orang miskin, bro. Kalau orang benar-benar miskin, dia akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Kalau gimana? Ulang. Orang yang benar-benar miskin. Orang yang benar-benar miskin. Dia akan diam. Kasih contoh dulu orang yang benar-benar miskin. Coba. Dia. Karena mereka paham ditakdirkan miskin. Karena memang sudah miskin. Okay. Tapi orang yang bermental miskin beda lagi, bro. Akan teriak bahwa mereka miskin. Nah, mentalnya yang miskin. Gua miskin, bantuan gua mana, gitu kan? Itu mentalnya yang miskin. Mentalnya miskin. Tapi kalau orang yang serakah beda lagi. Akan pura-pura miskin walau paham bahwa mereka sebenarnya tidak miskin. Pura-pura miskin walaupun tidak miskin. Iya, karena dia serakah. Jadi korupsi itu karena serakah. Bagi saya sebenarnya mereka itu kaya. Orang rekeningnya 17M, 49M. Dan kalau dipikir-pikir kayaknya nggak butuh 17M ya. Iya kan. Dan orang-orang yang hebat menurut saya ya akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Itu. Ini kenapa terjadi gini? Karena serakah, bro. Iya, saya ngerti. Tapi ini terjadi kenapa? Kenapa, bro? Karena kita tuh dari dulu diajarin gini. Coba nih, bener nggak? Kita selalu dari dulu diajarin kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Bener nggak? Betul. Itu. Karena hal itu yang diajarkan dari dulu sama orang tua, kekayaan nggak bisa memberikan kebahagiaan. Makanya ketika koruptor itu korupsi uang rakyat, korupsi berpikir, lah nggak apa-apa. Kan nggak kaya juga Anda bisa bahagia. Gitu. Kamu tahu siapa yang salah tentang korupsi ini? Siapa yang salah? Guru TK, bro. Karena ketika anak-anak masuk, itu diceritain kancil nyolong timun. Korelasinya di mana? Maka ketika gede jadi pejabat, ingat dengan ceritanya, jadinya maling kayak kancil. Jadi maling ya? Jadi maling, gara-gara kancil nyolong timun, bro. Betul. Tapi ngomong-ngomong korupsi itu, gue lihat postingan lo ini kan kayak kecewa banget. Kecewa, bro. Kenapa, Kecewanya kan karena beliau-beliau yang koruptor. Bukannya lo ngobrol sama mereka dan lo anggap mereka baik? Loh, mereka gini. Makanya kadang-kadang gue sih tetap menganggap mereka saat ini pun gue tetap menganggap mereka baik dalam hal tertentu. Bisa nggak gue minta capture-annya, bro Deddy? Postingannya. Capture-an saya, Mas. Capture-annya, Mas. Saya minta capture-an jadi yang kecewa. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, bisa, bro. Tuh. Nih. Gue udah gak ngerti lagi. Wah, ngerti lagi saat ngobrol dengan mereka berdua baik sekali sekarang. Ya, oke, tidak bisa kebaca ya. Gue bisa, bro. Itu yang posting orangnya itu maksud saya. Saya baru mau baca. Menurut lo baik, ya kan? Dan pernah jadi bintang tamu. Gini. Pertanyaan gue sekarang begini. Apa sih salah satu standar orang yang lo undang jadi bintang tamu? Gue mau jawab nih, ya ini gue jawab ya. Saya jawab nih. Jadi gini, sebenarnya postingan saya itu kecewa terhadap mereka yang korupsi, ya jelas.
Tapi saya lebih kecewa lagi terhadap netizen. Kenapa, bro? Nah, gini. Pada saat saya mengundang para pejabat dan sebagainya, ya, ada aja lah kalau cebong bela cebong, kampret bela kampret, walaupun cebong kampret udah jadi satu, tetap Oh, aja. sekarang namanya kabinet mencekam. Apa? Menyatukan cebong dan kampret. Walaupun udah jadi satu, yang bawah masih terjadi ribut-ribut. Oke, Nah, tapi, contoh pada saat saya mengundang Dinar Kendi. Dinar Kendi. Anda kan sebagai guru saya, ustadz saya kan. Gua dibully, bro. Anda dibully. Gua dibulinya kan bukan persoalan apa, lo dapat gua kagak. Dapat bintang tamu Dapat maksudnya. bintang tamu. Tapi kan Gus Miftah juga mengingatkan, bro, tuh ya kalau bisa ditutup-tutup dikit. Kan itu kan cara mengingatkan selalu Saya begitu. selalu mengingatkan ya, ketika beliaunya ini bully gara-gara bintang tamu yang nggak asik, itu pasti saya mengingatkannya dengan cara yang baik. Betul, cara yang manis. Tapi yang saya manis. kecewa itu. Kenapa? Yang kecewa itu. Ketika misalnya ada orang yang saya undang, misalnya saya undang, adalah orang gitu ya, tiba-tiba ngomongnya pokoknya aneh-aneh gitu ya. Netizen kecewa, kok orang kayak begini diundang, bukan pejabat, bukan apa. Sekarang terbukti, Ternyata Dinar Kendi malah menyatukan bangsa. bukan pejabatnya. Betul nggak? Iya. Jadi jangan menilai orang hanya dari rupanya saja. Anda dirugikan apa ketika saya mengundang Dinar Kendi pada saat itu? Oke, sekarang pertanyaannya begini. Ketika Anda mengundang Menteri Sosial sama KKP. Betul. Menurut Anda sebenarnya mereka jujur amanah nggak sih? Waduh. Karena saya tidak bertanya pada mereka pada saat itu, Pak, maaf, Bapak korupsi nggak? Nggak nanya saya. Nggak nanya ya? Nggak nanya. Dan kalau ditanya pasti nggak jawab? Pasti jawabnya nggak gitu. Jadi, nah ini dia, makanya saya agak sulit untuk berkata apakah sekarang itu kita tuh bisa melihat orang hanya dari luarnya saja. Artinya dalam mencari pemimpin kita benar-benar harus waspada. Ya kan? Kadang-kadang kita percaya pada janji-janji aja. Dan saya yakin, bro, pemimpin-pemimpin di Indonesia itu rata-rata modalnya cuma 2. Apa itu? Berani dan sabar. Berani Dan sabar. Berani untuk Berani mengumbar janji. sabar Dan untuk sabar dalam merealisasikan janji-janjinya. nggak jalan-jalan dong, Bos. Nggak jalan-jalan dong, bro. Nggak jalan-jalan. Oke, semakin menarik obrolan saya dengan Ustadz Deddy. Ini kayaknya bukan semakin menarik deh. Kenapa? Semakin berbahaya. Iya, bro, tapi kita ngomongnya, kita harus buka, bro. Karena Kementerian Sosial sudah 3 menterinya yang pernah ditangkap sama KPK. Betul. Padahal sosial. Padahal sosial. Malah menjadi sosial, bro, kan bahaya ini, bro. Betul sekali. Oke, sekarang gua pengen lo masuk teaser berikutnya tapi gaya podcast. Gaya podcast sekarang. Gaya podcast. Oke. Podcast kan nggak ada breaknya. Udah nggak usah ada break kalau gitu. Kita lanjut. Jangan break, ini beda dengan podcast. Oke, baik. Kita sebentar lagi akan tahun baru nih, kita masih akan nemenin terus, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang pokoknya yang kekinian. Ini kekinian dan kita juga ada reporter kita juga yang lagi ada di jalanan. Mereka saat ini tersesat. Kita akan mencari keberadaan mereka. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Tausiah bersama Gus Miftah dan Deddy Corbuzier.